Oke, jadi harapannya di seminar ini nanti dengan beberapa contoh yang sudah kalian presentasikan ya, mahasiswa presentasi untuk draft proposalnya, kemudian dengan beberapa contoh juga atau pertimbangan yang Bu Ratih kasih untuk panjenengan ini akan menjadikan panjenengan lebih siap. Nantinya di semester 7 ketika sudah dibagi dosping ini baik siap proposal maupun siap syarat-syaratnya. Nah, mulai tahun 2018 ya, kita pertama angkatan itu kan 2016, 2017 itu masih apa ya? Mungkin kalau dibilang masih tidak sekompleks ini syaratnya, ya itu betul. Jadi mereka waktu pertama ya hanya ujian gitu ya, 2016 itu ya udah hanya selesai ujian sudah selesai. Nah, akan tetapi di 2017 mulai nih mahasiswa tidak hanya ujian tapi mereka membuat draft untuk jurnal, tapi tidak wajib untuk terbit. Jadi mereka hanya membuat draft jurnal dikumpulkan ke dospingnya. Nah, kemudian mulai 2018, nah ini contohnya dari anak bimbingan saya itu diwajibkan untuk mahasiswa sebelum mereka melaksanakan sidang skripsi, maka mereka harus artikel yang dibuat itu minimal mempunyai LOA atau Letter of Acceptance atau surat penerimaan bahwa artikel ini akan diterbitkan di dalam jurnal ataupun proceeding. Nah, itu syaratnya. Jadi wajib ya. Nah, kalau belum ada gimana, Bu? Nah, kalau belum ada berarti sampai kapanpun jenengan sudah selesai bab 1 sampai 5 itu tidak akan bisa sidang skripsi. Ya, salah satunya syaratnya tadi LOA, ya, bukti penerimaan pada artikel jurnal. Kemudian yang kedua adalah pada sertifikat Inggris itu EAP. Ya. Kalau di kelas D nih, sudah pada lulus EAP belum? Untuk yang Inggris, sudah pada lulus belum? Halo? Sudah, Sudah Mbak Puspita yang lain? Sudah, sudah Bu. Bu. Aman ya? Sudah, Bu. Nilainya minimal C sudah terpenuhi? Ya jangan C lah ya, B lah ya minimal. CB sudah terpenuhi belum nilainya? Ada yang masih nilainya D? Ada yang masih nilainya D? Sepertinya tidak ada Bu. Nah, ya alhamdulillah kalau tidak ada berarti ya aman. Nah, bagi yang masih mempunyai nilai D itu tidak lulus karena sekarang di Universitas PGRI ini kan tidak ada nilai D apalagi E. Jadi kalau jenengan D yaitu harus diulang, harus diperbaiki gitu ya. Nah, itu yang terjadi sekarang. Maka kalau D ya otomatis jangan ya minimal C baru bisa skripsi. Nah, jadi ada sertifikat EAP lulus minimal C, kemudian ada jurnal gitu ya, kemudian satu SKPI. Apa SKPI itu? SKPI apa? SKPI apa? Pernah dengar nggak kata-kata SKPI? Pernah dengar nggak kata-kata SKPI? Ayo, apa SKPI? Ini pada ngantuk atau gimana nih? Mas Mbak? Atau habis supporter dari Persima? Halo?
Pak SKPI, rekan-rekan semuanya. Mas Bagas Revananda, SKPI apa Mas? Tes, tes. Mas Bagas ada? Ada, Bu. Apa Mas SKPI? SKPI adalah apa? Surat? Surat apa? Ayo. Keterangan, Bu. Pendamping ijazah. Keterangan pendamping ijazah. Nah, panjenengan itu berarti harus mengumpulkan minimal 300 poin. Ya, masing-masing klasifikasi ada. Nah, tadi mahasiswa juga sama. Dia perwalian saya tadi ya, kemudian tapi nggak bimbingan skripsi saya. Nah, tetap kalau untuk perwalian kan ke dosen walinya. Nah, kemudian karena tadi WA, kemudian di siang saya belum bales, ya, saya kembali lagi ke ruangan. Jadi Bu Rate ini belum sempat ngapa-ngapain ya. Tadi dari kampus sore, kemudian saya sampai rumah, terus langsung cemepak laptop, ya, kemudian saya buka untuk Zoom-nya karena hari ini nanti sore dan malam ini, sore ini ya kita, kemudian malam kita ada, jadi saya buat jadwalnya dulu ya. Baru sempat makan ini tadi, jadi agak telat juga. Nah, em, sebelum itu mau pulang udah ditagih mahasiswa dulu. Bu, saya WA Bu Ratih belum dibalas gitu. Oh ya Mbak, soalnya tadi saya acara belum sempat buka HP gitu. Nah, kemudian Bu, saya minta tolong, saya nggak akan bisa daftar ujian kalau Bu Ratih belum verifikasi poin SKPI. Oh iya, maaf, saya nggone kene sik wae gitu ya. Takutnya nanti kalau misalkan dia kurang poinnya langsung bisa ditambahkan langsung sehingga bisa saya verifikasi. Dan sore itu juga eh, dia bisa mendaftar di prodi dan juga mendaftar ujian di tata usaha untuk dibuatkan undangan dan lain sebagainya. Nah, ya sampai sebegitunya ternyata poin SKPI untuk eh, sidang skripsi. Nah, makanya kemarin sudah waktu waktu kita sosialisasi juga sudah saya sampaikan bahwa sertifikat magang itu kalau bisa di tempat perusahaannya nanti jenengan magang itu minta sertifikat untuk magang. Ya misalkan tahun sebelumnya nggak dibuatkan, nah ini minta dibuatkan. Nah, kira-kira kenapa? Satu, itu untuk nanti SKPI yang akan masuk menjadi 300 poin itu tadi karena tinggi, di plottingnya itu tinggi. Satu lagi, nah itu pasti akan di apa namanya, itu akan sangat berguna ketika jenengan proses melamar pekerjaan. Ya, jadi tolong nanti di instansinya disampaikan kalau misalkan nggak ada, Pak, saya mohon dengan sangat untuk dibuatkan sertifikat magang. Tadi yang mahasiswa perwalian saya, Lomba ini kamu magang di mana? Dulu di Brebes ya, kalau dulu kan sampai Brebes ya, tapi sekarang kan nggak boleh. Lah terus di mana? Di instansi Bu, tapi nggak dapet sertifikat gitu ya, loh kok nggak minta? Alah, lumayan karena SKPM-mu kurang, dia agak sulit kemarin tadi 300 itu kurang 15 poin. Saya suruh terus pokoknya golek-golek ke piye caranya sertifikat daripada nanti berarti udah pulang kemudian kamu WA lagi nggak tak jawab malah kesuwen kamu nggak bisa daftar. Terus tadi nggak tahu dia cari di HP-nya mungkin ya tanya temennya atau gimana terus akhirnya bisa memenuhi tambah ya, jadi tolong poinnya cukup tinggi kalau enggak 30 atau malah 50 poin untuk magang. Nah, itu kan bisa lumayan ya. Nah, tadi sudah poin keaktifan di SKPI sudah, kemudian EAP sudah, satu lagi. Nah, ini contoh dari artikel yang sudah diterima ya. Mas Rifan Yahya ini agak lama karena beliau ini 9 semester, ya 8 semester lewat udah kemarin, nah isi 9 semester. Kenapa?
karena publikasinya telat, baru diajukan kemarin dan itu pun juga publikasinya dosennya atau kami yang benar-benar ini ya mungkin bernegosiasi ya ini karena kenalan kita bernegosiasi biar caranya tulung mahasiswaku lebokno gitu ya. Nah, kemudian ini Sinta 6 ya, Sinta 6 itu lumayan poinnya bagi Mas Rifan ya, terakreditasi Sinta 6. Biasanya kalau Sinta 4, 5, 6 itu minimal bayar 500.000. Nah, ini karena dengan rekan sendiri gitu ya, ini untuk anakku gitu akhirnya free. Jadi saya, Bu Ira maupun Mas Rifan itu tidak dikenai cat sama sekali. Nah, mungkin ada pertanyaan, Bu, kalau misalkan nanti kena cat, ya nanti dibicarakan dengan dosennya. Misalkan kena cat, biasanya kalau saya dengan dosen yang lain, catnya nanti bisa kita bagi 3. Ya, 300 atau 500 ya bagi 3, 150-an. Atau kalau misalkan mahasiswa, Bu, biar saya aja, ya sudah gitu ya, kita bantu dengan narasinya atau dengan link-linknya seperti ini. Nah, tapi ini dilalai kok nggak bayar. Jadi free untuk Mas Rifan, ya senang banget beliaunya. Kemudian kami juga terima kasih kepada ini ya untuk Setia Widya Manggalanya. Nah, baru ini kan bulan Mei itu ya, nomornya kan udah tertera itu bulan Mei dan akan diterbitkan pada bulan September. Nah, bulan September lama sekali. Memang kalau jurnal terakreditasi itu akan lama nunggunya. Revisi terus. Ya, revisi ini kurang ini, kurang ini, kurang ini. Nah, ya, kemudian terbitnya saya juga matur udah nggak apa-apa. Terakreditasi Sinta terbitnya tahun depan nggak apa-apa gitu ya. Yang penting loanya dulu masuk. Nanti jurnalnya terbitnya tahun depan nggak apa-apa. Yang penting kamu punya loa, letter of acceptance ya atau surat penerimaan atau ya eh, kamu langsung disubmitkan. Tapi kalau submitkan untuk jurnal akreditasi susah. Ya itu ya. Nah itu. Oke, jadi ini terbitnya masih di September, padahal ini baru bulan Mei. Nunggu ya, udah nggak apa-apa nunggu karena memang masuk di jurnal terakreditasi. Ya, jadi itu salah satu bentuk syarat yang harus sama-sama, tidak hanya syarat ini kemudian beban mahasiswa enggak, ya. Karena apa, Bu? Karena ketika nanti mahasiswa itu lama lulusnya, ya, kayak kemarin dari Pak Kaprodi ini membagikan link, ya, suruh ngelis siapa mahasiswanya yang belum lulus angkatan 2017-2018. Nah, berarti kita dikasih kartu kuning. Kenapa kamu nggak cepet-cepet meluluskan? Nah, itu ya. Nah, bisa jadi karena memang mahasiswanya ini yang golekannya angel. Boleh aneh-aneh dalam artian suka gonta-ganti HP, kan bisa juga ya. Kemudian apa namanya? Kadang apa gonta-ganti nomor, maaf. Kemudian kadang mereka sudah kalau sudah bekerja mereka akhirnya lupa gitu ya untuk mereka menyelesaikan skripsinya. Ada yang 2016 mau di drop out, ya saya masuk kelas, kemudian saya lihat, loh Mas, kamu kan angkatannya Mas ini. Iya Bu, saya tuh ada mata kuliah yang belum saya ambil Bu dulu, kurang banyak gitu. Ya terus bisa lulus, Ra? Ya, karena 7 tahun DO. Iya Bu, ini harus lulus di semester ini gitu ya. Lah mau nggak mau karena ya sedikit sedikit intinya dengan kita apa ya rasa welas asih ya wes wes pokoknya gue mangkat. Ya, yang penting kamu nanti bisa segera ujian. Oke, nah itu ya kira-kira itu gambaran panjenengan semua ya. Harapan saya yang misalkan kemarin belum proposalnya belum didiskusikan bersama, saya harapkan yuk diskusi. Kemudian kalau yang sudah mendapatkan
revisian, masukan dari guru atau temennya, segera nanti itu bisa menjadi modal ketika panjenengan akan mengajukan judul atau tema skripsi. Ya, jadi syaratnya ada 3 tadi. Apa saja syarat sidang? Apa saja syarat sidang? Ayo, apa saja syarat sidang? Selesai, Bu. Hmm? Apa Mbak Puspita? Tadi lu udah tak sampaikan, ini jadi udah bubuk manis kabeh kok yo. Jam segini kalian full kuliah. Skripsi selesai, poin SKPI terpenuhi, terus yang satu cek titik Cek Turnitin. Terus apa lagi? poin SKPI penuh, skripsi selesai. Lah mau publikasi ini Radito, berarti malah 4 loh. Turnitin. Kemudian poin SKPI terpenuhi. Skripsinya ya mesti selesai, nah nggak selesai tambah parah lagi kan? Ya selesai ya kan cuma 3 ya. Turnitin, SKPI, kemudian jenengan ada yang namanya publikasi hasil skripsinya. Nah itu wajib ya untuk semuanya aja itu wajib, nggak ada pengecualian sama sekali. Ya, oke. Pernah dengar nggak kita kalau misalkan di media sosial ya, media sosial ada ya seorang artis itu ketika dia berapa namanya belajar atau mengambil mata kuliah atau mengambil kuliah di Institut Seni Indonesia atau ISI ya pernah nonton film Yo Wes Benda? Film yang Yo Wes Ben itu loh. Pernah, Bu. Siapa Bayu pemainnya jenenge? Bayu Nah, Bayu Scott. ya Mas Bayu itu ya Mbak Puspita ya. Nah, dia karena punya prestasi, akhirnya ini dia lulus mata kuliah. Hanya satu yang nggak lulus. Apa yang nggak lulus? Yang belum bisa dipenuhi walaupun dia punya prestasi. Apa itu? Apa mata kuliah yang belum terpenuhi? Yaitu mata kuliah tugas akhir atau skripsi. Dia bisa menyelesaikan semuanya, misalkan 100 SKS. Maka ketika dia punya prestasi, mungkin dapat piala citra atau mungkin dia dapat penghargaan yang lain, ini akan diverifikasi oleh kampus. Oh, semua mata kuliah dia bisa melakukan. Namanya aja Institut Seni Indonesia, maka yang ditonjolkan adalah keseniannya. Oh, dia bisa membawa nama baik kampus, nama baik bangsa gitu ya dengan prestasi di bidang seni. Maka semua mata kuliah 100 SKS semua A semua. Satu tapi yang nggak bisa dia jadi sarjana kalau belum menyelesaikan itu yaitu tugas akhir. Maka Mas Bayu itu walaupun dia selesai semua mata kuliahnya tanpa harus kuliah, tapi dia harus tetap menyelesaikan skripsinya. Ya, jadi tanggungannya berarti 31 skripsi. Nah, ya. Kebanyakan artinya sekarang kan terobosan dari Mas Menteri yang baru ya, Mas Menteri yang baru pendidikan maupun pendidikan dan kebudayaan maupun pendidikan tinggi. Nah, itu kan terobosannya luar biasa tadi. Mahasiswa walaupun dia SKS banyak, kalau dia prestasi akhirnya semua diverifikasi lulus untuk mata kuliah. Baik juga, bagus juga karena ini untuk memotivasi harga penghargaan kepada mahasiswa tersebut.
Nah, dulu di UGRIS juga ada wacana kelihatannya kalau mahasiswa berprestasi, nah ini nanti akan dikonversi berapa SKS atau langsung lulus. Dulu kelihatannya ada, hanya tinggal mengerjakan tugas akhir. Nah, ini yang mungkin sedang digodok juga aturannya. Nah, mungkin ke depannya kalian bisa memanfaatkan dari kebijakan tersebut. Ya, itu ya contohnya. Nah, artis-artis juga banyak. Mereka langsung bisa menempuh tugas akhir tanpa melewati bangku perkuliahan. Tapi itu sekarang. Kalau dulu ya, dulu Jurate itu kuliah ya. Teman saya ini pinter atau jago main tenis. Ya, cowok-cowok jago main tenis. Nah, kebetulan jadi dia karena sudah juara nasional gitu ya, kemudian dosanya juga diajak main serta malah diajari mahasiswanya. Nah, ini nggak ada kebijakan sama sekali seperti itu tadi. Jadi dia bolos ya tetap nilainya tuh semua ya. Dia semua ya walaupun sebenarnya dia bolosnya itu untuk latihan supaya ikut kompetisi. Nah, itu perbedaan kebijakan yang dulu dan sekarang. Ya, itu ya. Jadi ada beberapa hal yang membedakan. Nah, mumpung seperti itu manfaatkan selagi panjenengan bisa. Nah, ini ya itu ya. Ya, sebelum saya lanjutkan, ada yang ditanyakan nggak mengenai tadi syarat-syaratnya? Syarat-syaratnya. Atau malah lagi kepikiran magang di ketok iki semester 6. Iya, Bu. Iya, apa yang dipikirkan? Sudah dapat sudah dapat ini belum? Tempat magang di Semarang aja toh, Mbak, Mas. Kalau bisa di Semarang aja, artinya sudah tampil belum ini? Sudah, Bu. Oke. Kalau bisa di Semarang aja kan kalian juga masih kuliah. Kemudian untuk pembayarannya tadi diinformasi, jadi karena teman kalian itu ada yang eh apa ya kurang gercep gitu ya ndablek akhirnya ketunda-tunda. Ya, kemarin udah saya tutup, kemudian ada yang ini ya, Bu, masa saya harus ulang tahun depan gitu ya. Nah, lebih ya gue yo 3 hari dikasih kesempatan nggak ngisi-ngisi gitu ya. Nah, jadi akhirnya kita harus menyetorkan lagi, setor lagi, jadi ada beberapa nama lagi. Nah, akhirnya di bagian keuangan itu ya sampai sekarang belum selesai. Tadi ada yang tanya, Bu, saya kok belum muncul tagihan, Bu, gitu ya, saking sregepe. Nah, kemudian saya bilang, lah ini temenmu soalnya bolak-balik nyetor terus udah ikut tahun depan dia malah bikin melah saya, Bu, jangan, Bu, jangan, Bu. Nah, ini ya ini menghambat sebenarnya. Seharusnya hari Senin kemarin sudah oke, mungkin hari ini sudah ada tagihan di tempat kalian, tapi gara-gara teman panjenengan yang lama akhirnya ini tertunda semua. Ya, kita nggak bisa menyelesaikan hari ini, padahal besok libur, Jumat cuti bersama, akhirnya ya sudah saya putuskan minggu depan ya. Jadi minggu depan nanti tolong dicek untuk di sianya sudah keluar belum tagihannya. Tagihan biasanya di SIA ya, muncul tagihan. Kalau seperti bayar SPP dulu, munculnya di mana? Si Mekar, Bu. Oh, di Simekarnya ya, bukan di sianya. Nah, nanti dicek. Itu enggak kalian masuk ke rekening, maaf, enggak kemudian kita ngirim rekening, enggak, tapi matore di universitas itu seperti bayar SPP biasa. Ya, itu ya. Oke, sebelum saya lanjutkan, deh, ada yang ingin ditanyakan maupun ada yang ingin presentasi sore ini? Adakah teman-teman? Ada yang mau presentasi? Mbak Puspita mungkin ini temennya pada
Pada kabur semua nih Mbak. Berarti nanti yang tak absen hanya Mbak Puspita aja ya. Yang 24 ini berarti nggak ikut kuliah, nggak komen sama sekali. Ya, Mbak Puspita mau maju, udah maju belum Mbak? Presentasinya, proposalnya. Belum. Mau maju enggak? Besok minggu depan aja, Bu. Tenang lo, tak tunggu. Oke, nah ini ada yang mau maju sebelum saya lanjutkan. Oke, kalau nggak ada respon, maka akan saya lanjutkan. Nah, ini masih di Mas Rifan ya. Ini yang artikel yang dikirim ke jurnal Aset tadi, yang terakreditasi 6. Sebenarnya simple, rekan-rekan mahasiswa semua. Ya, apa ini? Ini terjadi sehari-hari di kehidupan mahasiswa. Ya, jadi saya kebetulan semua dosen atau sebagian besar dosen itu pasti akan bisa mengukur kemampuan mahasiswa. Ya, berarti juga posisinya mahasiswa. Ya, dulu waktu saya ambil magister. Kemudian promotor saya waktu saya ngambil penelitian akhirnya terlalu susah untuk saya. Akhirnya udahlah ya wis iki variabel kira sambung gue kita erak paham gitu ya. Kamu kayaknya nggak menguasai, nanti malah lama. Nah, ya. Dosen PBB yang baik harusnya seperti itu ya, bisa menyarankan mahasiswanya. Nah, begitu juga dengan Mas Rifan ya. Jadi kalau misalkan penelitian di luar dia harus lebih mengambil studi kasus atau objek di luar itu akan menjadi kendala. Ya, di samping dari sisi mungkin kinerjanya ya ada yang mahasiswa tangguh, ada yang kurang, ada yang kabur gitu ya. Nah, itu tipe-tipe mahasiswa kalau sudah memasuki tugas akhir. Nah, jadi saya bilang udah ambil aja yang ada di depan mata, yang sudah kita bisa nilai, yang sudah kita bisa lihat peluangnya penelitian di situ seperti apa. Ya, makanya kemudian ini bukan dia MSDM ya, ini contohnya nggak apa-apa ya MSDM ya. Akhirnya ya sudah dia mengambil judul, oh kalau lulusan itu pasti harus punya kompetensi, kemudian mindset, pola pikir, dan pendidikan terhadap kesempatan kerja. Nah, yang diambil adalah lulusan dari Fakultas Ekonomi atau mahasiswa yang sudah diwisuda, yang sudah lulus. Ya, sehingga muncullah nama ini, judul ini. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, kalau walaupun ini dari skripsi ya, tapi kita nggak boleh yang namanya plek ketiplek jurnalnya atau artikelnya itu sama persis dengan skripsi. Itu namanya plagiasi. Ya, walaupun kita nulis sendiri, ya kemarin diturunitin rendah, tapi kalau dia nulis persis apa judulnya yang ada di deskripsinya, maka di sini dilarang, dia akan terkena plagiasi. Sekarang kan aturannya rigid banget ya itu. Ya, maka di sini apakah self efficacy dia kemudian bertanya pada artikelnya. Nah, kalau di judulnya skripsi ya tinggal saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja gitu judulnya. Maka di artikelnya diubah sedikit. Dia menyebutkan semua variabel dengan kalimat tanya. Apakah gitu ya? Ini malah sebenarnya jadi pertanyaan penelitian. Akhirnya diambil menjadi sebuah judul penelitian. Kakak tutup dulu Kak. Kedengeran Bang. Oke ya, ada yang nangis di depan ya. Oke, nah selanjutnya, nah pendahuluan ini kalau Mas Rifan itu ada berapa nih ya halamannya ya? Harusnya nggak sebanyak ini ya, halaman tuh cukup berapa ini Mas Rifan?
9 halaman, 8 halaman ya. Jadi dari ratusan kemudian kita ringkas menjadi 8 halaman untuk sebuah artikel. Jadi ini yang ditulis mahasiswa. Jadi ini contoh-contohnya gitu ya. Ini contoh-contohnya. Template yang dikumpulkan. Ini kita sarankan ya. Jadi mahasiswa ketika mau, nah kemudian caranya gimana Bu supaya berjalan beriringan? Saya selesai bab 1, 2, 3, 4, 5 dan juga artikel saya selesai sehingga nanti bisa langsung ujian atau sidang skripsi. Maka mahasiswa selalu saya sampaikan, kalau kamu sudah tak ACC bab 1, 2, 3, biasanya lanjut penelitian, Mas Mbak gitu ya. Maka mulai saat itu juga panjenengan nyicil bikin artikel. Artikelnya dicicil dulu karena nanti di artikel itu isinya persis sama dengan skripsimu. Ya dirubah-rubah dikit nggak apa-apa, yang penting judulnya nggak sama. Nah, pendahuluan, maka dicuplek sidik-sidik, kemudian data. Ada kan di bab 1 juga ada dia. Tinjauan teori. Nah, ini kan sama kayak bab 2 ya, ditulis. Kemudian ada metolit. Ini dasar ya, metolit mana ya? Metolit. KPT. Nah, semua ada nggak di skripsi kita ini? Artikel. Semua ada nggak? Halo? Aduh, ini dua tidur kabeh ini. Sama nggak Mas Farhan kayak di proposal yang mahasiswa buat? Sama ya? Sama, Bu. Nah, oke. Nah, bisa sampai populasi sampel kan panjenengan juga menuliskan itu. Stop sampai di situ. Kalau sudah di ACC DOSB-nya 1, 2, 3, maka kita bisa menulis cuplikan dari skripsi kita dari mulai pendahuluan sampai populasi dan sampel. Nah, kalau hasil dan pembahasan ini kan masuk di bab 45. Setidaknya sudah nyicil berapa halaman nih? Ini ini 4, 5. 5 halaman yang sudah dicicil. Berarti kan tadi kalau 8, 5 halaman sudah kita cicil. Kalau kita sudah selesai bab 1, 2, 3. Kemudian 3 halaman lagi akan kita selesaikan pada saat bab 4, 5 kita sudah selesai. Silakan kemudian dilanjutkan hasil dan pembahasan, saran dan kesimpulan gitu ya. Itu. Jadi itu caranya supaya mahasiswa nggak menunggu lama ketika mau sidang skripsi. Bab 1, 2, 3, 4, 5-nya sudah selesai. Tapi saya nggak bisa sidang. Kenapa? Ya nggak bisa. Wong saya belum punya artikel. Saya belum publikasi. Gimana caranya saya harus publikasi? Itu ya. Itu yang harus diperhatikan oleh rekan-rekan mahasiswa semuanya. Beberapa hal yang harus dipenuhi karena itu wajib sifatnya. Kalau panjenengan baca buku panduan ya ada yang tadi ya mungkin dari kakak kelas panjenengan, kemudian dari kalau kita lewat di depan FEB, ruang dosen, apa di samping staf tata usaha itu ada syarat sidang. Syarat sidang adalah A, B, C, D, E gitu ya. Nah, tapi saya cukup bergembira. Kenapa? Karena yang terakhir ini kan 2019. Mereka sudah cukup antusias. Ketika saya rasakan ketika gini, saya kalau Senin itu kan nggak mau bimbingan karena saya 3 kali ngajar reguler kelas pagi, siang, dan jam 1 itu 3 kali. Kemudian malamnya saya harus ngajar kelas karyawan 4 kali. Maka nggak ada waktunya untuk bimbingan. Nah, selain itu, Selasa, Rabu, sampai seterusnya saya bisa. Nah, maka mahasiswa udah tahu kalau Senin berarti
nggak mau. Ya, maka kalau WA saya pun itu saya nggak akan balas karena sudah tahu saya sudah share di grup Senin saya nggak menerima bimbingan. Ya, karena waktu saya ini habis untuk ngajar. Nah, kemudian Selasa, wah mulai Selasa nih sampai saya nggak bisa leren. Artinya saya hanya ngajar sekali Selasa jam 10 gitu ya dari pagi, kemudian sehabis duhur itu kadang nggak sempat makan juga, itu ada 10 mahasiswa, kemudian saya lihat NPM-nya oh 19 semua. Nah, berarti ini kan angkatan 2019 benar-benar luar biasa ya. Mereka motivasinya tinggi, semangatnya tinggi ya. Kemudian pasti saya arahkan kalau sudah sampai proposal lanjut bikin artikel sambil kamu mengerjakan 45 dengan menyebar kuesioner gitu ya, melakukan penelitian. Tapi kamu juga nyicil di artikel. Ya, kemudian Bu minta linknya, kakak saya kasih linknya, kamu download templatenya yang masing-masing ada di jurnal sehingga disesuaikan. Seperti tadi kan template, ada tulisannya template maka tinggal disesuaikan. Harapannya nanti, tapi cepat semua 2019 ya, yang semester kemarin atau bulan lalu kan juga sudah 2019 ada 4 orang kelihatannya yang sudah lulus. Ya, ini saya juga dikejar-kejar terus. Nah, tapi memang memang yang sregep itu mahasiswi. Nah, rekan-rekan mahasiswi loh ya. Bukannya nggak tahu ya Bu Ratih menjustifikasi, tapi yang maju ke Bu Ratih kok ya cewek semua ya. Ya, jadi 10 orang itu maju gitu ya. Kadang kadang saya kalau saya stop, masih ada lagi nggak di depan? Masih Bu. Ya udah langsung udah dua-dua aja. Nah, kalau satu-satu satunya orang setengah jam ngadep bimbingan udah berapa jam itu saya harus menghadapi mahasiswa skripsi. Nah, itu kira-kira yang saya sampaikan karena responnya juga nggak ada. Kalian mungkin ngantuk ya. Ngantuk nih ya. Udah jam 5 juga. Ya mungkin dari pagi panjenengan sudah lelah. Ya, itu poin-poinnya yang saya sampaikan hari ini. Mohon selalu diingat. Ya, kemudian mungkin ini break dulu ya 2 bulan karena kalian harus magang ya sudah saya maklumi ya. Silahkan panjenengan bisa fokus dulu di magang. Kalau KKS sudah ada belum? KKS sudah ambil belum? Sudah, Bu. Sampun ya, berarti aman ya. Oke, berarti kan tinggal magang, ya sudah nanti fokus, misalkan pun panjenengan nantinya apa namanya izin kayak kemarin Senin, mahasiswa Senin karena dia sudah di Pati langsung ingin menghubungi kantornya, maka saya izinkan. Ya, maka saya izinkan. Oke, silahkan jenengan